Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Prayoga, Prodi Ekonomi Syariah, semester 6, kelas 6A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep investasi syariah. Yang pertama, kewajiban berikhtiar dalam Al-Quran. Manusia disuruh untuk berikhtiar mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. QS Al-Jamu'ah ayat 10. Kewajiban berikhtiar dalam hadis. Yang pertama, jika telah melakukan sholat subuh, janganlah kalian tidur, maka kalian tidak akan sempat mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Yang nomor 2, Allah mencintai hambanya yang bertakwa, kaya dan sederhana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hamba yang bertakwa, kaya, lagi menyembunyikan simbol-simbol kekayaannya. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada prinsip dasar ikhtiar, yang mana ada 5 prinsip dasar ikhtiar. Yang pertama, niat yang benar. Yang kedua, input yang halal. Yang ketiga, proses sesuai syariah. Yang keempat, pengelolaan profesional. Yang kelima, doa dan pasrah. Niat yang benar itu sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bekerja. Barang siapa yang bekerja keras mencari nafkah yang halal untuk keluarganya, maka sama seperti mujahid di jalan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Di sini juga ada input yang halal. Input yang halal itu bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencapai rezeki. Ambillah apa yang halal dan tinggalkanlah apa yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Proses sesuai syariah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. QS An-Nisa ayat 29. Pengelolaan profesional yakni di sini ada 2 macam, yaitu dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Quran surat An-Nisa ayat 5. Yang kedua, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkan kepada mereka harta-hartanya. Quran surat An-Nisa ayat 6. Yang selanjutnya, doa dan pasrah. Doa dan pasrah di sini juga ada 2 macam. Yang pertama, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesejahteraan dan kekayaan." Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusannya. Quran surat Al-Hadid ayat 5. Al-Hadid ayat 5. Investasi. Investasi itu menempatkan sebagian dari kekayaan pada suatu aset yang diharapkan akan meningkat nilainya atau memberikan hasil di masa mendatang. Filosofi investasi syariah ada 3 macam. yakni yang pertama, keyakinan bahwa manusia atau investor, semua yang diinvestasikan, keuntungan dan kerugian di dalamnya ialah kepunyaan Tuhan. Yang kedua,
Tuhan sebagai saksi, syahid, dan pengawas atau rakib. 3. Bertujuan untuk melahirkan sikap akhlak yang mulia, disiplin, menepati janji, amanah, tekun beribadah, takut kepada Allah Ta'ala, dan tidak takut kerugian di dunia. Yang keempat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang berkongsi atau berbisnis, selama satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Apabila salah satu pihak berkhianat, maka aku pasti meninggalkan mereka berdua. Riwayat Abu Daud, Al-Daruqutni, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim. Filosofi investasi syariah ada dua macam, yakni halal dan maslahah. Apa itu halal? Halal itu dibagi jadi 5 bagian, yakni yang pertama niat atau motivasi, yang kedua bentuk transaksi dan prosedur pelaksanaan transaksi, yang ketiga jenis barang atau jasa yang ditransaksikan, 4. penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan, yang kelima bebas dari riba, darar, dan maisir. Yang selanjutnya ada maslahah. Maslahah itu terbagi jadi 2, yakni yang pertama manfaat yang timbul harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi, yang kedua manfaat yang timbul harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Di sini juga ada penyebab investasi menjadi tidak halal. Yang pertama, terlarangnya zatnya. Yang kedua, terlarangnya faktor selain zatnya. Yang ketiga, ketidaksahan atau ketidaklengkapan akadnya. Terlarangnya zatnya, yaitu transaksi dilarang karena objek atau barang atau jasa yang ditransaksikan juga terlarang. Misalnya minuman keras, daging babi, bangkai, prostitusi, dan lain-lain. Jadi transaksi jual beli tersebut adalah haram walaupun akad jual belinya sah. Selanjutnya tadlis, yaitu transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, dapat menyebabkan transaksi menjadi terlarang. Tadlis terjadi dalam hal, yakni yang pertama kuantitas, contohnya pengurangan takaran. 2. Kualitas, contohnya menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. 3. Harga, contohnya menaikkan harga barang di atas harga pasar karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar. Yang keempat, waktu penyerahan, berjanji akan mengirimkan barangnya pada masa yang diketahui. Hal tersebut tidak mungkin bisa dipenuhinya. Ketidaksahan atau ketidaklengkapan akadnya, yakni rukun dan syarat akad tidak terpenuhi. Rukun itu terbagi jadi 3, yakni yang pertama pelaku, yang kedua objek, yang ketiga ijab qabul. Di sini juga bisa akad batal bila yang pertama itu kesalahan atau kekeliruan objek, yang kedua paksaan, yang ketiga penipuan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.